Hilirisasi yang sering saya sampaikan di mana-mana, itu kalau konsisten kita lakukan, akan melompatkan negara ini menjadi negara maju. Sering saya berikan sebuah gambaran nikel, sebelumnya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Per tahun nilainya kurang lebih 30-an triliun per tahun, ekspor hanya mentahan. Begitu mulai kita stop tahun 2020, stop ekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Melompat 1 tahun, angkanya menjadi 510 triliun. Itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain, nikel, timah, tembaga, bauksit, batu bara, semuanya satu-satu. Enggak usah tergesa-gesa, tetapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut gara-gara digugat di WTO misalnya. Jangan mundur. Pada saat kita stop tahun 2020, kita digugat oleh Uni Eropa, gugat di WTO. Tahun lalu kita kalah. Tapi saya sampaikan pada menteri, menterinya tanya pada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Saya perintahkan, banding. Kalah, banding. Udah. Yang ada di pikiran saya, saat banding kan juga memerlukan waktu. Mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun, mungkin bisa 5 tahun. Industri kita sudah jadi. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur. Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Apalagi nanti CPO, nanti perikanan, kemudian rumput laut, semuanya masuk ke hilirisasi. Rumput laut itu kita nomor 2 di dunia, tapi kita ekspor mentahan. Diindustrikan, hilirisasikan. Nilainya nanti kan kita lihat berapa kali lipat. Masa sejak VOC 400 tahun yang lalu, kita ekspor bahan mentah, sampai sekarang kita mau terus mengekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak, menteri-menteri tanya ke saya, Pak ini ada terus, Pak ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus, tidak surut. Perkiraan kita 10 tahun yang akan datang, GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000 US dollar income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Enggak ada, jangan berharap itu.